2 minggu setelah aku melahirkan, ibu mertuaku menyeretku turun dari tempat tidur untuk memasak bagi 20 tamu yang datang menjenguk. Luka jahitan di perutku belum kering benar, ASIku belum lancar. Tapi baginya, itu bukan alasan. Perempuan lain melahirkan juga tetap kerja, katanya, sambil melipat tangan di depan dada. Suamiku hanya menunduk diam seperti biasa. Mereka tidak tahu satu hal. Rumah yang mereka anggap milik keluarga besar itu, sertifikatnya atas namaku sendiri. Warisan mendiang ayahku. Dan malam itu, saat mereka sibuk berbisik merencanakan cara menggadaikannya, aku hanya tersenyum, membiarkan mereka melangkah lebih dalam, ke dalam jebakan yang mereka gali sendiri, tanpa mereka sadari. Halo sahabat, selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum melanjutkan, izinkan aku bercerita. Bagaimana kesabaran yang mereka anggap kelemahan justru menjadi jebakan paling elegan yang pernah mereka masuki dengan kaki mereka sendiri. Jangan lupa tekan like dan subscribe supaya semakin banyak kisah seperti ini sampai ke kalian. Namaku Wulan Anggraini, 28 tahun. Aku seorang penjahit. Pemilik usaha kecil bernama Rumah Jahit Wulan, khusus membuat gaun pengantin dan kebaya pesta untuk kalangan menengah di sekitar Cinere. Sudah 4 tahun aku menikah dengan Bagas Prakoso, 32 tahun. Karyawan gudang distribusi di kawasan Depok. Rumah yang kami tinggali bukan rumah kontrakan seperti anggapan kebanyakan orang. Itu rumah peninggalan ayahku, satu-satunya warisan yang tersisa setelah beliau meninggal 5 tahun lalu karena sakit jantung. Aku bukan perempuan yang mudah menyerah, tapi selama 4 tahun pernikahan ini, aku memilih diam. Demi kata keluarga, ibu kandungku sudah lebih dulu tiada saat aku masih kuliah. Ayahku membesarkanku sendirian, mengajariku menjahit sejak kecil, dari mesin jahit tua peninggalan ibuku. Saat beliau meninggal, ia mewariskan rumah kecil di Cinere ini kepadaku, lengkap dengan sertifikat yang diurus rapi oleh Pak Hendra. Notaris sekaligus sahabat lama ayahku, simpan baik-baik, dan ini satu-satunya yang bisa Bapak tinggalkan untukmu. Pesannya sebelum menghela napas terakhir di rumah sakit. Aku menyimpan sertifikat itu di brankas kecil di lemari kamar. Tak pernah kuceritakan detailnya kepada siapapun, termasuk Bagas. Bukan karena aku tak percaya suamiku, tapi karena keluarganya selalu punya cara untuk membuat segala sesuatu terasa milik bersama, lalu perlahan menjadi milik mereka seorang diri. Aku bertemu Bagas saat sama-sama merintis usaha kecil-kecilan. Saat itu, ia masih berjualan pulsa di kios sempit dekat pasar. Ia lelaki yang lembut, tidak banyak bicara, dan aku menyukai caranya memperlakukanku dengan hormat di awal hubungan kami. Namun, setelah menikah dan pindah ke rumah warisan ayahku, sifat aslinya perlahan terkuak. Bagas bukan lelaki jahat, ia hanya terlalu takut kepada ibunya sendiri. Bu Yuniar, 58 tahun, seorang janda yang membesarkan 2 anak sendirian di sebuah kampung kecil di Jawa Tengah. Bu Yuniar terbiasa mengatur segalanya, dan Bagas tumbuh menjadi lelaki yang lebih memilih diam daripada berdebat dengan ibunya. Fetnet Dautien muncul 6 bulan setelah pernikahan ketika Bu Yuniar pindah dari kampung ke rumah kami. Sementara waktu, katanya, sambil membawa 3 koper besar, sementara waktu itu ternyata menjadi selamanya. Tak lama kemudian menyusul adik ipar Melati, 26 tahun, yang baru saja putus dari pacarnya dan kehilangan pekerjaan di sebuah toko pakaian. Rumah kecil peninggalan ayahku yang dulu hanya berisi aku dan Bagas, kini dipadati 4 orang dewasa. Aku tidak keberatan berbagi rumah. Yang membuatku sesak adalah cara mereka memperlakukan rumah itu. Dan aku seolah kami berdua adalah pihak yang menumpang di rumah mereka sendiri. Malam saat aku mengandung 7 bulan, Bu Yuniar pertama kali melontarkan kalimat yang kelak ku ingat seumur hidup. Untung rumah ini luas, jadi keluarga besar bisa tinggal bareng, katanya, di depan tetangga yang berkunjung, seolah lupa bahwa rumah itu bukan milik keluarganya. Aku hanya tersenyum kaku. Bagas yang duduk di sampingku tidak mengoreksi ucapan ibunya. Ia hanya menyeruput tehnya
menatap ke arah lain, seakan tidak mendengar apapun. Malam itu, dalam diam, aku menyadari satu hal. Kesabaranku selama ini bukan dihargai. Ia hanya dianggap sebagai kelemahan yang bisa terus dimanfaatkan. Kehamilanku berjalan berat. Aku tetap menerima pesanan jahitan meski perutku membesar. Karena penghasilan Bagas dari gudang distribusi tidak pernah cukup menutupi kebutuhan 4 orang dewasa yang tinggal serumah. Setiap malam, aku duduk di depan mesin jahit tua peninggalan ibuku, menyelesaikan gaun pengantin pesanan pelanggan. Sementara di ruang tengah, Bu Yuniar dan Melati menonton televisi sambil sesekali mengomentari perutku yang katanya lalu besar. Pasti anak laki-laki yang gemuk. Mereka berharap cucu pertama adalah laki-laki, penerus nama keluarga. Harapan itu akan segera hancur. Anak perempuanku lahir pada suatu subuh yang basah oleh gerimis. Ku beri nama Kirana, artinya cahaya. Proses persalinannya sulit, hampir berujung operasi sesar darurat. Karena posisi bayi yang sungsang di menit-menit terakhir, aku kehilangan banyak darah. Dokter menyarankan aku istirahat total minimal 3 minggu. Tapi kebahagiaan menyambut Kirana tidak berlangsung lama di rumah itu. Baru 2 hari pulang dari rumah sakit, Bu Yuniar berdiri di ambang pintu kamarku, menatap bayi merah yang tertidur di pelukanku dengan raut wajah kecewa yang tak ditutup-tutupi. Cewek lagi, gumamnya, lalu berbalik pergi tanpa sepatah kata pun tentang bagaimana keadaanku. Aku menatap punggungnya yang menjauh, menahan air mata yang entah kenapa terasa lebih perih dari rasa sakit jahitan di tubuhku. Bukan karena aku peduli pada anggapan lama soal anak laki-laki dan perempuan, tapi karena aku baru sadar bahkan kelahiran cucu pertamanya pun tidak cukup untuk membuatnya melihatku sebagai bagian dari keluarga ini. Seminggu kemudian, tanpa memberiku waktu pemulihan yang layak, Bu Yuniar mengumumkan akan mengadakan syukuran kecil, mengundang 20 tamu dari kampung dan tetangga sekitar. Perempuan lain melahirkan juga tetap kerja, katanya. Ketika aku mencoba menjelaskan bahwa dokter melarangku terlalu banyak bergerak, ia menyeretku bangun dari tempat tidur, memaksaku berdiri lama di dapur, meracik bumbu untuk 20 porsi masakan. Sementara Kirana menangis di kamar, tanpa ada yang menenangkannya, karena Melati sibuk berdandan dan Bagas bekerja lembur. Aku menahan sakit di jahitan perutku setiap kali membungkuk mengaduk kuali. Malam itu, aku hanya bisa menahan tangis dalam diam, sambil bertekad suatu hari nanti, aku tidak akan lagi membiarkan diriku direndahkan seperti ini. Tapi malam itu masih terlalu jauh dari kenyataan. Sepekan setelah syukuran, Melati memutuskan untuk meminjam ruang kerja jahitku, satu-satunya sudut rumah yang selama ini kujaga rapi, berisi mesin jahit, kain-kain pesanan pelanggan, dan alat-alat kerjaku. Tanpa izin, ia memindahkan seluruh perlengkapanku ke teras belakang yang terbuka dengan alasan ia butuh ruangan itu untuk kamar sendiri karena sudah bosan sekamar dengan ibu. Sore itu hujan turun tiba-tiba dan deras. Aku baru pulang dari mengantar pesanan gaun, mendapati mesin jahit warisan ibuku basah kuyup. Beberapa kain sutra pesanan pelanggan rusak terkena air dan benang-benang berserakan di lantai teras yang becek. Aku berlutut di tengah hujan, memumuti satu persatu barang yang tersisa, sementara dari dalam rumah, Melati hanya menonton dari balik jendela sambil tertawa kecil bersama temannya lewat telepon. Biarin aja, itu cuma alat jahit murahan, katanya, cukup keras hingga terdengar olehku. Aku menatap kain sutra yang rusak, bahan yang harus kubeli dengan mencicil selama 2 bulan. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa bukan hanya direndahkan, tapi sumber penghidupanku sendiri diinjak-injak tanpa ampun. Kabar tentang kain-kain rusak itu ternyata sudah lebih dulu sampai ke telinga tetangga, dibumbui versi lain oleh Bu Yuniar sendiri. 2 hari kemudian, saat ada arisan ibu-ibu di gang kami, aku dipaksa ikut hadir membawa nampan kue. Belum sempat duduk, Bu Yuniar sudah membuka pembicaraan di depan 10 tetangga. Ini menantu saya, katanya jualan gaun pengantin, tapi kerjanya cuma bikin rumah berantakan, katanya sambil tertawa kecil. Disambut tawa canggung beberapa tetangga yang tidak tahu harus bereaksi apa. Wajahku memanas menahan malu. Bu, itu bukan berantakan. Kain saya rusak kena hujan waktu dipindah paksa, jawabku.
mencoba menjelaskan dengan tenang. Bu Yuniar langsung menyahut. Suaranya meninggi satu tingkat. Loh, kok jadi nyalain saya? Anak perempuan saya cuma butuh kamar sendiri. Itu wajar. Salah seorang tetangga, Bu Sri, yang biasa berjualan gorengan di ujung gang, mencoba menengahi. Sudah, namanya juga rumah tangga. Wajar ada gesekan, Katanya pelan. tapi Bu Yuniar belum selesai. Wajar apanya? Bu Sri, menantu zaman sekarang itu manja. Dikasih tempat tinggal aja, masih ngeluh soal kain rusak. Zaman saya dulu numpang di rumah mertua aja saya kerja rodi tanpa protes. Lanjutnya, kali ini suaranya benar-benar melengking. Sengaja didengar seisi gang. Aku menahan napas, tanganku mengepal menahan nampan kue yang mulai gemetar. Saya tidak numpang, Bu. Jawabku pelan namun tegas. Kalimat pertama yang berani kulontarkan di depan orang banyak. Bu Yuniar terdiam sesaat. Terkejut mendengar bantahanku, sebelum akhirnya membuang muka dan berjalan masuk ke rumah tetangga yang menjadi tuan rumah arisan, meninggalkanku berdiri sendirian. Menahan tatapan penasaran para tetangga. Malam itu, sepulang arisan, aku duduk termenung lama di depan mesin jahit. Membiarkan air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya jatuh dalam diam. Bukan karena kalah, tapi karena lelah menahan diri sendirian tanpa satupun orang di rumah itu yang mau membelaku secara terbuka. Malam itu Bagas pulang kerja dan mendapati aku sedang menjemur ulang kain-kain yang basah di ruang tamu. Ia hanya bertanya sekilas, kenapa kainnya basah? Saat kuceritakan kejadiannya, ia hanya menghela napas panjang. Sudahlah, Melati kan lagi butuh kamar sendiri. Kamu ngalah dulu ya, katanya, lalu berjalan ke kamar tanpa menunggu jawabanku. Aku berdiri di ruang tamu yang temaram, menatap punggung suamiku yang menjauh, dan menyadari, sekali lagi, bahwa pembelaan yang kuharapkan tidak akan pernah datang dari orang yang seharusnya paling dekat denganku. Kesulitan tidak berhenti di situ. Kirana yang baru berusia sebulan mulai rewel setiap malam. Wajar bagi bayi seusianya. Tapi Bu Yuniar tidak sabar mendengar tangisan itu. Anak nangis bikin berisik, tetangga bisa dengar. Omelnya suatu malam, lalu memutuskan sepihak untuk menitipkan Kirana kepada seorang perempuan yang ia sewa dari kampung. Seorang pengasuh yang bahkan belum pernah kutemui sebelumnya. Agar bayiku tidur terpisah di kamar lain, aku menolak keras. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku berani bersuara lantang di depan mertuaku sendiri. Kirana, anak saya, Bu, saya yang akan merawatnya sendiri, kataku. Suaraku gemetar tapi tegas. Bu Yuniar menatapku tajam. Seolah terkejut aku berani membantah, kamu itu numpang hidup di keluarga ini. Tahu diri sedikit, balasnya dingin. Lalu melangkah pergi meninggalkanku, memeluk Kirana erat-erat. Jantungku berdegup kencang karena marah sekaligus takut. Malam itu aku tidak tidur. Bukan karena tangisan Kirana, tapi karena kalimat itu terus terngiang menusuk lebih dalam dari yang pernah kubayangkan. Tak lama setelah pertengkaran soal tempat tidur Kirana, muncul persoalan baru. Melati mengaku butuh modal tambahan untuk merintis usaha laundry kiloan. Dan Bu Yuniar tanpa berunding denganku terlebih dahulu, meminta agar aku menjual kalung emas peninggalan ibuku, satu-satunya perhiasan yang tersisa dari mendiang ibu yang selalu kusimpan di kotak kecil bersama foto pernikahan orang tuaku. Kamu kan sudah punya suami, buat apa simpan-simpan kalung tua? Mending dijual, bantu adik iparmu usaha, katanya, seolah keputusan itu sudah final tanpa perlu persetujuanku. Aku menggenggam kotak kecil itu erat-erat. Ini satu-satunya peninggalan ibu saya tidak bisa menjualnya, jawabku. Suaraku bergetar menahan emosi. Bu Yuniar mendengus, halah, kalung doang digituin. Kamu ini pelit banget sama keluarga sendiri. Melati yang berdiri di belakang ibunya menambahkan, nada mengejek jelas terdengar. Iya, baulan ini emang paling susah diajak berbagi. Padahal kita ini keluarga. Loh, aku menatap keduanya bergantian. Dadaku sesak menahan amarah yang selama ini kupendam. Berbagi itu bukan berarti saya harus kehilangan semua yang saya punya. Sementara kalian tidak pernah rela berbagi apapun untuk saya. Jawabku, suaraku mulai meninggi. Sesuatu yang jarang terjadi. Bagas yang mendengar dari ruang tengah hanya diam, berpura-pura sibuk dengan ponselnya. Tidak berusaha meredakan ketegangan atau membela pilihanku. Malam itu,
aku mengunci kotak perhiasan ibuku di berangkas kecil bersama sertifikat rumah. Bersumpah dalam hati, apapun yang terjadi, aku tidak akan lagi membiarkan satu pun peninggalan orang tuaku direnggut demi memuaskan keinginan orang-orang yang bahkan tidak pernah menghargai keberadaanku. Beberapa hari kemudian, aku mendapati Bagas duduk gelisah di meja makan bersama ibunya, membicarakan sesuatu dengan suara pelan yang terhenti. Begitu aku muncul, di atas meja tergeletak selembar kertas bertuliskan surat kuasa pengelolaan keuangan rumah tangga. "Ini apa?" tanyaku. Bagas gelagapan. "Ibu bilang, biar lebih rapi urusan keuangan rumah. Aku yang pegang semua, biar kamu gak repot," jawabnya. Menghindari tatapanku, aku menatap surat itu lekat-lekat. Di dalamnya tertulis klausul yang memberi kuasa penuh kepada Bagas untuk mengelola bahkan menjaminkan seluruh aset yang tercatat atas nama keluarga, termasuk rumah tempat kami tinggal. Sesuatu terasa janggal, tapi aku memilih diam, menandatangani sebagian kecil yang tampak wajar, sambil diam-diam menyimpan salinannya. Aku belum tahu pasti apa yang mereka rencanakan. Namun, instingku sebagai anak seorang lelaki yang pernah kehilangan segalanya karena utang mulai berbisik waspada. Kecurigaanku terjawab 2 minggu kemudian. Seorang lelaki setengah baya bernama Om Broto, kakak kandung Bu Yuniar yang dikenal sebagai rentenir di kampung asal mereka, datang berkunjung membawa map coklat tebal. Dari balik pintu kamar yang sedikit terbuka, aku mendengar percakapan mereka. "Rumah ini kan cukup besar buat jaminan tinggal kita urus surat kuasanya, aku bisa carikan pinjaman modal buat usaha laundry melati," kata Om Broto. Bu Yuniar mengangguk setuju. "Bagas sudah pegang surat kuasanya kok, tinggal tanda tangan di depan notaris kenalanmu," jawabnya, lalu tertawa kecil, seolah sedang membicarakan hal yang paling wajar di dunia. Bagas duduk di sana, mendengarkan seluruh rencana itu tanpa membantah sepatah kata pun. Ia hanya menunduk, tangannya mengepal di bawah meja, tapi mulutnya tetap terkunci rapat. Aku berdiri membeku di balik pintu. Dadaku sesak mendengar bagaimana suamiku sendiri membiarkan rumah peninggalan ayahku dibicarakan seolah barang dagangan keluarga besarnya. Malam itu aku tidak langsung marah. Aku justru menahan diri, memilih diam karena satu alasan penting. Mereka tidak tahu satu fakta yang selama ini kusimpan rapat-rapat. Rumah itu bukan milik bersama keluarga Bagas. Sertifikatnya sejak 5 tahun lalu sudah sepenuhnya atas namaku sendiri. Hasil warisan sah dari ayahku diurus resmi oleh Pak Hendra sang notaris. Surat kuasa apapun yang mereka tanda tangani atas nama keluarga tidak akan pernah berlaku tanpa tanda tanganku sebagai pemilik sah. Malam itu, alih-alih menghadang mereka, aku memutuskan untuk membiarkan rencana mereka berjalan sedikit lebih jauh. Aku ingin mereka membuktikan sendiri di depan pihak yang berwenang sejauh mana keberanian mereka bermain-main dengan sesuatu yang bukan hak mereka. Sementara rencana licik itu berjalan diam-diam, aku diam-diam pula membangun sesuatu untuk diriku sendiri. Setiap malam setelah Kirana tertidur, aku menghidupkan ponsel bekas pemberian mendiang ayahku, memotret hasil jahitanku dengan cahaya seadanya dari lampu kamar, lalu mengunggahnya ke media sosial. Aku menulis sendiri setiap keterangan foto, menceritakan kisah di balik setiap gaun, tentang mesin jahit warisan ibuku, tentang perjuangan menjahit di tengah malam sambil menyusui. Perlahan, pengikut akun kecilku bertambah. Pesanan mulai datang dari luar Cinere, bahkan dari Bandung dan Surabaya. Aku menyewa 2 ibu tetangga untuk membantu menjahit di sela waktu mereka mengubah teras belakang yang dulu dirampas melati menjadi bengkel kerja kecil yang rapi setelah kubersihkan sendiri. Aku tidak menceritakan perkembangan ini kepada siapapun di rumah. Bukan karena aku ingin menyombongkan diri kelak, tapi karena aku belajar apapun yang mereka tahu tentang kemajuanku akan segera mereka klaim sebagai hasil kerja keluarga besar. Titik balik pertama datang saat sebuah akun mode ternama membagikan foto gaun pengantin karyaku, memuji detail bordir tangan yang menurutnya jarang ditemukan di gaun buatan lokal. Dalam semalam pesanan membanjiri, aku harus begadang menjawab pesan sambil sesekali berhenti menyusui Kirana yang terbangun. Air mataku menetes, bukan karena sedih, tapi karena syukur kerja kerasku selama bertahun-tahun akhirnya membuahkan hasil, meski aku harus menyembunyikannya rapat-rapat dari orang-orang yang tinggal serumah denganku. Suatu siang, di sela kesibukan menjahit,
Nadia, sahabatku sejak SMA, berkunjung membawa oleh-oleh kue kesukaanku. Melihat wajahku yang tampak lelah dan mataku yang sembab menahan kantuk, Ia menggenggam tanganku erat. kamu udah sejauh ini sendirian. Kenapa nggak pernah cerita ke aku? Tanyanya, nada khawatir. Jelas terdengar, aku hanya tersenyum tipis, menatap Kirana yang tertidur pulas di ayunan kecil dekat mesin jahit. Aku takut kalau cerita malah bikin kamu ikut khawatir. Lagian, aku masih bisa nahan. Jawabku pelan. Nadia menggeleng. Matanya berkaca-kaca. Wulan, sabar itu penting. Tapi sabar bukan berarti kamu harus terus-menerus disakiti tanpa batas. Kapan kamu mau berhenti menahan semuanya sendirian? Pertanyaan itu menghantam sesuatu dalam diriku yang selama ini kuabaikan. Aku menunduk, menatap kedua tanganku yang penuh bekas jarum jahit dan luka kecil dari kerja keras bertahun-tahun. Aku nggak tahu, tapi aku janji satu hal. Aku nggak akan biarkan diriku hilang sepenuhnya demi mereka. Jawabku, Lebih untuk meyakinkan diriku sendiri daripada Nadia. ia memelukku erat tanpa berkata apa-apa lagi. Cukup menjadi bahu yang selama ini jarang kumiliki. Malam itu, setelah Nadia pulang, aku duduk sendirian, menatap layar ponselku, membaca komentar-komentar dari para pengikut akun jahitku yang tanpa mereka sadari selalu menyemangatiku lewat pesan-pesan sederhana. Aku bertanya-tanya dalam hati, seandainya kalian tahu apa yang sebenarnya ku alami di balik setiap gaun yang kubuat, apakah kalian akan bilang aku terlalu sabar? Atau justru bilang aku berhak berhenti sabar? Namun kabar baik itu tak berlangsung lama tanpa gangguan. Suatu sore, Bu Yuniar tiba-tiba jatuh sakit ringan. Meski itu tidak menghentikannya sedikit pun untuk terus mendesak proses peminjaman uang berjalan. Justru sebaliknya, ia semakin tergesa-gesa, khawatir kesempatan modal usaha untuk Melati akan hilang. Bank yang direkomendasikan Om Broto menjadwalkan kunjungan penilaian rumah dalam waktu dekat untuk memastikan kondisi properti sebelum mencairkan pinjaman. Malam sebelum kunjungan itu, aku justru jatuh sakit. Demam tinggi menyerang tubuhku, disertai payudara bengkak dan nyeri hebat. Gejala mastitis yang sering menyerang ibu menyusui yang kelelahan. Aku menggigil di tempat tidur, kepalaku berdenyut hebat. Sementara Kirana menangis minta disusui. Sepekan sebelum kunjungan bank itu, aku nyaris kehilangan pesanan gaun terbesar yang pernah kuterima dari seorang calon pengantin bernama Sekar yang hendak menikah di sebuah hotel besar di Jakarta Selatan. Suatu sore, saat aku sedang mengantar pesanan lain, Melati menerima telepon dari Sekar yang ingin memastikan jadwal fitting terakhir. Alih-alih menyampaikan pesan dengan benar, Melati justru berkata, Mbak Ulan lagi sibuk urusan keluarga, mungkin gak sempet nyerjain gaunnya tepat waktu. Coba cari penjahit lain aja deh. Aku baru mengetahui hal itu keesokan harinya ketika Sekar meneleponku sendiri dengan nada kecewa, mempertanyakan kesungguhanku menyelesaikan pesanannya yang tersisa 5 hari lagi. Jantungku berdegup kencang membayangkan reputasi yang susah payah kubangun runtuh hanya karena kesalahpahaman yang sengaja diciptakan. Aku segera menghubungi Sekar, menjelaskan bahwa gaunnya sudah 80% selesai dan akan tepat waktu, sambil mengirimkan foto progres terbaru untuk meyakinkannya. Untunglah Sekar percaya dan bersedia melanjutkan pesanan. Malam itu, aku menghadapi Melati. Suaraku menahan amarah yang nyaris meledak. Kenapa kamu bilang begitu ke pelanggan saya? Kamu tahu nggak, itu bisa bikin saya kehilangan kepercayaan dari orang yang susah payah saya bangun bertahun-tahun. Melati mengangkat bahu tanpa rasa bersalah sedikit pun. Aku cuma iseng. Lagian, bisnis jahitan kamu kan cuma sampingan doang. Gak usah lebay. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari yang ia sadari. Bagiku, rumah jahit Ulan bukan sampingan. Ia adalah satu-satunya hal yang benar-benar sepenuhnya milikku. Hasil kerja kerasku sendiri tanpa campur tangan siapapun di rumah itu. Aku menatap Melati lama, lalu memilih pergi tanpa membalas lebih jauh. Menyimpan kekecewaan itu sebagai satu lagi alasan mengapa aku harus segera berhenti membiarkan diriku terus-menerus direndahkan oleh orang-orang yang seharusnya mendukungku. Bu, Yuniar masuk ke kamarku bukan untuk memeriksa keadaanku, melainkan untuk memastikan rumah tampak rapi menyambut petugas bank esok pagi. Bangun, bersihkan ruang tamu, jangan cengeng gitu. Sabar itu ibadah, katanya. Nadanya datar, tanpa sedikit pun kekhawatiran melihat wajahku yang pucat pasi dan tubuh yang gemetar menahan demam.
Aku memaksakan diri bangun, memegangi dinding untuk berjalan, menyapu lantai dengan tangan gemetar, sementara kepalaku terasa berputar. Bagas melintas di ruang tengah, melihatku terhuyung-huyung, tapi ia hanya berkata, "Nanti dibantu kok," lalu kembali sibuk dengan ponselnya. Tidak benar-benar membantu apapun. Malam itu, aku tertidur di lantai kamar mandi setelah membersihkan diri, terlalu lemas untuk kembali ke ranjang. Sementara, di luar terdengar suara Bu Yuniar dan Om Broto tertawa membahas rencana esok hari, seolah tak ada satupun dari mereka yang sadar seorang perempuan sedang sekarat kelelahan di dalam rumah yang sama. Larut malam itu, setelah rumah sunyi dan demamku sedikit mereda, aku memanggil Bagas ke teras belakang. Ia duduk di sampingku, canggung, seolah tahu percakapan ini tidak akan mudah. "Bagas, besok pihak bank datang. Kamu tahu itu artinya apa?" tanyaku pelan. Ia menunduk lama sebelum menjawab. "Aku tahu, Put, tapi aku nggak tahu harus gimana. Ibu udah kepalang janji ke Om Broto." Aku menatapnya lekat-lekat, tidak lagi dengan amarah, melainkan dengan kelelahan yang jauh lebih dalam. "Kamu selalu bilang nggak tahu harus gimana, Bagas, tapi kamu selalu tahu kan? Kamu cuma pilih diam, karena diam itu lebih gampang daripada berhadapan sama ibumu sendiri." Bagas tidak menjawab. Ia hanya menatap lantai, tangannya meremas ujung bajunya sendiri. Aku melanjutkan, "Suaraku tenang, meski dadaku bergemuruh. Aku nggak marah karena kamu penurut sama ibumu. Aku marah karena setiap kali aku butuh dibela, kamu memilih diam, dan diam itu, Bagas, sama saja dengan memilih pihak lain." Untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu berubah di wajah suamiku. Bukan ketakutan seperti biasa, melainkan sesuatu yang menyerupai kesadaran yang datang terlambat. "Aku janji, besok aku nggak akan diam lagi," katanya, pelan, nyaris berbisik. Aku tidak langsung mempercayainya sepenuhnya. Terlalu banyak janji serupa yang pernah menguap begitu saja. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, aku membiarkan diriku menyimpan sedikit harapan. Sekecil apapun itu, esok paginya, meski tubuhku masih lemas dan demam belum sepenuhnya reda, aku memaksakan diri bangun, bukan karena perintah Bu Yuniar, tapi karena aku tahu hari ini adalah hari yang selama ini kutunggu. Petugas bank datang pukul 10 pagi. Seorang perempuan muda bernama Mbak Tantri, didampingi seorang staf lain, membawa map berisi berkas pengajuan. Bu Yuniar menyambut mereka dengan senyum lebar, mempersilahkan duduk di ruang tamu yang sudah kubersihkan semalam. Dengan tubuh gemetar, Om Broto duduk di sebelahnya, menyodorkan map coklat berisi fotokopi surat kuasa dan sesuatu yang disebutnya surat pernyataan kepemilikan bersama keluarga. "Jadi begini, rumah ini sudah cukup lama ditempati keluarga kami," Bu Yuniar menjelaskan, penuh percaya diri kepada Mbak Tantri. "Anak saya dan menantu saya yang tinggal di sini, tapi karena statusnya rumah keluarga, kami yang berhak mengajukan jaminan." Melati duduk di sudut ruangan, tersenyum puas, membayangkan modal usaha laundrynya akan segera cair. Bagas duduk kaku di samping ibunya, menunduk, tidak berani menatap ke arahku yang berdiri di ambang pintu dapur, memperhatikan semuanya dalam diam. Mbak Tantri membuka berkas, memeriksa satu persatu dokumen, lalu menatap Bu Yuniar dengan raut bingung. "Maaf, Bu, sebelum kita lanjut, saya perlu memverifikasi data sertifikat langsung ke sistem kami," katanya sopan sambil mengetikkan nomor sertifikat ke tablet yang dibawanya. Ruangan hening sejenak. Aku melangkah maju, berdiri di tengah ruang tamu, menatap satu persatu wajah yang selama berbulan-bulan merendahkanku di rumah ini. Sebelum diverifikasi lebih jauh, saya rasa ada baiknya semua tahu dulu siapa pemilik sah rumah ini, kataku. Suaraku tenang, meski tubuhku masih lemas oleh demam semalam. Kondisi mendadak berubah tegang. Bu Yuniar tertawa sinis. "Kamu ngomong apa sih? Bulan, ini kan rumah keluarga," katanya, mencoba meredam suasana. Aku tidak menjawabnya. Aku hanya mengangkat ponsel, menghubungi satu nomor yang sudah kusiapkan sejak semalam. 10 menit kemudian, sebuah mobil sedan tua berhenti di depan rumah. Pak Hendra, notaris sahabat mendiang ayahku, turun membawa map hitam berisi akta waris asli dan sertifikat tanah, lengkap dengan cap dan tanda tangan resmi yang tak terbantahkan. "Selamat siang," Pak Hendra menyapa dengan tenang, lalu duduk di kursi yang kusediakan. Ia membuka map, menyerahkan salinan akta waris kepada Mbak Tantri. "Rumah ini sah milik Wulan Anggraini, diwariskan penuh dari ayahnya, almarhum Pak Slamet 5 tahun lalu.
Prosesnya sudah selesai secara hukum, tercatat resmi di kantor pertanahan. Jelasnya, suaranya penuh wibawa seorang profesional yang sudah puluhan tahun berkecimpung di bidangnya. Mbak Tantri memeriksa data di tabletnya, lalu mengangguk. Betul, Pak. Data di sistem kami juga menunjukkan hal yang sama. Nama pemilik sertifikat adalah Wulan Anggraini. Ia menoleh ke arah Om Broto dan Bu Yuniar. Wajahnya berubah serius. Berarti surat kuasa dan pernyataan kepemilikan bersama yang diajukan tadi tidak sah karena ditandatangani oleh pihak yang bukan pemilik sah properti. Wajah Bu Yuniar seketika pucat. Om Broto buru-buru mengumpulkan berkas-berkasnya. Tangannya gemetar. Ini pasti ada kesalahan administrasi. Gumamnya mencoba mencari alasan. Mbak Tantri menggeleng tegas. Maaf, Pak, tapi ini bukan kesalahan administrasi. Ini mengarah pada dugaan pemalsuan dokumen kepemilikan untuk pengajuan pinjaman. Kami wajib melaporkan hal ini sesuai prosedur bank. Ruangan itu mendadak sunyi. Hanya terdengar suara Kirana yang menangis pelan dari kamar, seolah ikut merasakan ketegangan yang menyelimuti rumah. Melati yang sejak tadi diam, tiba-tiba berdiri, menatapku dengan mata memerah menahan amarah dan panik. Kenapa kamu gak bilang dari dulu kalau rumah ini punya kamu sendiri? Kamu sengaja diam-diam, biar kami terjebak begini, tudingnya. Suaranya bergetar antara marah dan takut. Aku menatapnya lurus. Tidak ada lagi ketakutan yang biasa kurasakan selama ini. Selama 4 tahun aku diam, bukan karena aku tidak tahu hak-hakku sendiri. Jawabku pelan tapi tegas. Aku diam karena berharap kalian mau menghargaiku sebagai keluarga, bukan sebagai orang yang bisa terus-terusan dimanfaatkan. Kalian sendiri yang memilih jalan ini. Bukan aku yang menjebak kalian. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan kami, Bagas berdiri menghadap ibunya sendiri tanpa menunduk. Ibu, ini kelewatan, katanya. Suaranya bergetar, tapi jelas terdengar seisi ruangan. Wulan istri aku, ibu dari anak aku, dan ibu sama Om Broto hampir bikin dia kehilangan satu-satunya warisan dari almarhum ayahnya. Cuma buat modal usaha Melati. Bu Yuniar menatap anaknya dengan tidak percaya, seolah baru pertama kali mendengar suaranya menentang. Bagas, kamu belain istrimu daripada ibu kandungmu sendiri, tanyanya, nada terluka bercampur marah. Bagas menggeleng pelan. Ini bukan soal belain siapa, Bu. Ini soal apa yang benar, dan selama ini aku yang salah. Karena selalu diam waktu seharusnya aku bicara. Ia menoleh kepadaku, matanya berkaca-kaca. Wulan, maafin aku nggak tahu semuanya bakal sejauh ini, dan aku nggak tahu gimana caranya minta maaf yang cukup buat semua diam aku selama ini. Katanya, suaranya pecah menahan tangis. Aku menatapnya lama, mengingat setiap kali ia diam, ketika seharusnya membelaku. Setiap kali ia memilih menghindari konflik dengan ibunya, alih-alih melindungiku dan Kirana. Dan malam sebelumnya ketika ia berjanji tidak akan diam lagi. Kamu tahu, Bagas, kamu selalu tahu, tapi kamu pilih diam bertahun-tahun. Tapi hari ini kamu akhirnya bicara. Itu artinya sesuatu buatku. Jawabku tanpa nada dendam. Hanya kelelahan bertahun-tahun yang akhirnya terucap, diselingi sedikit kelegaan yang tidak kusangka akan kurasakan hari itu. Mbak Tantri dan staf bank pamit undur diri, menjelaskan bahwa pengajuan pinjaman resmi ditolak dan kasus dugaan pemalsuan dokumen akan diproses sesuai jalur internal bank, yang kemungkinan besar akan diteruskan pihak berwajib jika Om Broto tidak bisa memberi penjelasan yang memuaskan. Om Broto bergegas pergi tanpa pamit. Wajahnya pucat, memikirkan konsekuensi hukum yang mungkin menimpanya karena berkali-kali memalsukan dokumen serupa di tempat lain. Rumah yang tadinya penuh rencana licik, kini hanya menyisakan kesunyian yang menyesakkan. Malam itu, setelah semua tamu pergi, aku duduk di ruang tamu bersama Bu Yuniar, Melati, dan Bagas. Tidak ada lagi teriakan atau makian. Yang tersisa hanya keheningan berat dan wajah-wajah yang akhirnya menyadari kesabaran yang selama ini mereka anggap kelemahan. Ternyata adalah bentuk kekuatan yang paling mereka remehkan. Bu Yuniar menatapku. Suaranya lirih, jauh berbeda dari nada angkuhnya biasa. Wulan, maafin ibu. Ibu gak pernah maksud bikin kamu sesakit ini.
katanya. Meski aku tahu permintaan maaf itu datang bukan dari kesadaran murni, melainkan dari ketakutan menghadapi konsekuensi yang kini nyata di depan mata. Aku menatapnya, menatap Melati, dan menatap suamiku sendiri. Aku tidak butuh permintaan maaf kalian yang datang karena kalian sudah tidak punya pilihan lain, kataku pelan. Tapi aku juga bukan orang yang ingin membalas dengan cara yang sama seperti kalian memperlakukanku. Aku menghela napas panjang, mengumpulkan seluruh kekuatan yang tersisa. Kalian boleh tetap tinggal di sini sampai kalian menemukan tempat lain. Paling lama 3 bulan, tapi mulai sekarang, keputusan soal rumah ini, soal Kirana, dan soal hidupku ada di tanganku sendiri. Bukan di tangan siapapun yang selama ini merasa berhak mengatur tanpa pernah menghargai. Setelah semua orang kembali ke kamar masing-masing malam itu, aku duduk sendirian di teras belakang, tempat mesin jahit ibuku berdiri, ditemani suara jangkrik dan napas Kirana yang tertidur pulas dalam gendonganku. Aku tidak menangis, aku juga tidak merasa menang. Yang kurasakan hanya kelelahan panjang yang akhirnya boleh berhenti sejenak. Kupandangi sertifikat rumah yang masih tergeletak di atas meja kecil, kertas sederhana yang selama bertahun-tahun kusimpan diam-diam. Kini menjadi saksi bisu betapa jauh aku telah bertahan. Aku membisikkan sesuatu pada Kirana yang tertidur, lebih untuk diriku sendiri. Kamu gak akan pernah harus belajar diam kayak mama dulu, sayang. Mama janji malam itu terasa lebih tenang dari malam-malam sebelumnya. Bukan karena semua masalah selesai, tapi karena untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku merasa didengar oleh diriku sendiri. 3 bulan berikutnya berjalan canggung, namun perlahan berubah. Bu Yuniar dan Melati akhirnya pindah ke sebuah rumah petak sederhana yang mereka sewa sendiri di pinggiran Depok, menggunakan sisa tabungan yang mereka miliki, tanpa lagi bergantung pada rumah warisan ayahku. Rencana usaha laundry Melati yang sejak awal digantungkan pada uang pinjaman ilegal itu pun batal total, dan ia harus memulai dari nol, bekerja sebagai kasir di sebuah minimarket sambil menabung sedikit demi sedikit. Sesuatu yang dulu tidak pernah ia bayangkan akan dijalaninya. Om Broto menghadapi pemeriksaan dari pihak bank atas dugaan pemalsuan dokumen, dan ternyata kasus kami bukan yang pertama. Penyelidikan lebih lanjut mengungkap ia sudah beberapa kali melakukan modus serupa di kampung asalnya, menjaminkan properti milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya demi mendapat komisi dari pihak peminjam. Beberapa korban lain akhirnya berani melapor setelah mendengar kasusku, dan Om Broto harus menjalani proses hukum yang panjang. Sebuah konsekuensi yang murni, lahir dari keserakahannya sendiri selama bertahun-tahun. Bukan sesuatu yang sengaja kurancang untuk menjatuhkannya. Bagas memilih tetap tinggal bersamaku dan Kirana, namun ia harus membuktikan diri, bukan lewat kata-kata, melainkan lewat tindakan nyata setiap hari. Memperbaiki kesalahannya perlahan-lahan, satu langkah demi satu langkah. Setahun kemudian, rumah jahit Ulan berkembang jauh melampaui bayanganku sendiri. Aku menyewa sebuah ruko kecil di dekat rumah, mempekerjakan 5 penjahit dari lingkungan sekitar. Kebanyakan ibu-ibu yang dulunya kesulitan mencari penghasilan tambahan seperti aku dulu, termasuk Bu Sri, tetangga yang dulu berani menengahi saat aku dipermalukan di arisan. Gaun-gaun buatan kami mulai dikenal luas. Bahkan beberapa pengantin dari luar kota rela datang jauh-jauh hanya untuk memesan gaun rancanganku. Aku belajar mengelola keuangan usaha sendiri, belajar bernegosiasi dengan pemasok kain, dan perlahan menemukan sosok diriku yang dulu selalu tenggelam di balik tuntutan menjadi menantu dan istri yang sempurna menurut standar orang lain. Aku juga mulai mengikuti beberapa pelatihan kewirausahaan kecil yang diadakan komunitas UMKM di kecamatan, belajar cara memasarkan produk secara daring dengan lebih terstruktur, belajar menghitung margin keuntungan yang selama ini kutentukan asal-asalan. Ruko kecil kami perlahan berubah menjadi butik 2 lantai. Lantai atas untuk memajang gaun-gaun contoh, lantai bawah menjadi bengkel kerja yang riuh oleh suara mesin jahit dan obrolan hangat para penjahit yang sudah kuanggap seperti keluarga sendiri. Setiap kali ada pengantin yang mengenakan gaun rancanganku di hari pernikahan mereka dan mengirimkan foto bahagia lewat pesan
Aku selalu teringat malam-malam aku menjahit sambil menahan sakit jahitan pasca melahirkan. Dan aku bersyukur telah bertahan melewati semuanya. Bagas berubah, Bukan perubahan instan yang dramatis, tapi perubahan kecil yang konsisten. ia mulai berani menegur ibunya sendiri saat sesekali Bu Yuniar masih mencoba ikut campur urusan rumah tangga kami dari jauh. Ia belajar mengurus Kirana tanpa menunggu diperintah. Bangun tengah malam menggantikanku saat aku terlalu lelah menjahit pesanan mendadak. Belajar mendengarkan pendapatku sebelum mengambil keputusan besar. Sekecil apapun itu, ia bahkan mulai membantuku di ruko sepulang kerja, mengangkat gulungan kain, mencatat pesanan pelanggan, hal-hal kecil yang dulu tidak pernah terpikir olehnya untuk dilakukan. Aku tidak pernah menuntutnya menjadi sempurna dalam semalam. Yang kubutuhkan hanya bukti bahwa ia sungguh berubah, dan perlahan bukti itu mulai terlihat dalam tindakan-tindakan kecilnya setiap hari. Suatu malam, Saat kami duduk berdua di teras belakang, tempat yang dulu pernah dirampas Melati, kini tertata rapi menjadi ruang kerja kecilku. Bagas berkata pelan, Aku minta maaf karena baru sekarang berani jadi suami yang seharusnya kamu dapat sejak awal. Aku menatapnya lama, lalu tersenyum tulus. Bukan karena semua luka sudah hilang, tapi karena aku belajar memaafkan bukan berarti melupakan, melainkan memilih untuk tidak lagi membiarkan luka lama menentukan masa depan. Bu Yuniar dan Melati sesekali datang berkunjung, terutama untuk menemui Kirana yang kini mulai bisa berjalan sambil tertawa riang. Aku tidak menutup pintu sepenuhnya, tapi aku juga tidak lagi membiarkan diriku direndahkan seperti dulu. Setiap kunjungan mereka datang dengan sikap yang jauh lebih hati-hati, jauh lebih menghargai batasan yang kubuat. Bu Yuniar kini bekerja di sebuah warung kecil milik tetangganya di Depok, sebuah pekerjaan yang dulu tak pernah terbayangkan olehnya. Tubuhnya yang dulu selalu tegak penuh percaya diri, kini lebih sering terlihat lelah menghitung recehan di ujung hari. Ia jarang lagi bicara dengan nada memerintah seperti dulu. Suatu kali, saat berkunjung, ia berdiri lama di depan pintu ruko rumah jahit Wulan, menatap papan namanya yang berkilau, sebelum akhirnya berkata pelan, hampir seperti bergumam sendiri. Ibu gak pernah nyangka kamu bisa sejauh ini, Wulan. Aku hanya mengangguk kecil, tidak membalas dengan kata-kata sinis. Meski bisa saja kulakukan, aku memilih membiarkan kenyataan itu berbicara sendiri, tanpa perlu kutambahkan luka baru di atas luka lama. Melati masih berjuang mencari pijakan hidupnya sendiri, jauh dari kemewahan, usaha laundry yang pernah ia impikan lewat cara yang salah. 2 kali seminggu, seusai kerja di minimarket, ia mampir ke ruko. Awalnya canggung, lama-lama mulai membantu merapikan kain sisa tanpa diminta, seolah mencoba menebus caranya memperlakukanku dulu lewat tindakan kecil yang tidak pernah ia ucapkan secara langsung. Aku tidak pernah menuntutnya meminta maaf secara formal. Bagiku, perubahan sikap yang konsisten jauh lebih berarti daripada permintaan maaf yang diucapkan hanya karena situasi memaksa. Suatu sore, seorang sahabat lamaku, Nadia, berkunjung ke ruko rumah jahit Wulan yang kini ramai oleh pelanggan. Ia berdiri sejenak di ambang pintu, memandangi deretan gaun pengantin yang tergantung rapi, para penjahit yang bekerja sambil tertawa ringan, dan Kirana yang berlarian kecil di sela-sela meja kerja. Kamu kelihatan bahagia banget sekarang, Wul, katanya sambil tersenyum, memperhatikan bagaimana aku dengan percaya diri mengarahkan para penjahit menyelesaikan pesanan. Jauh berbeda dari sosok yang dulu menahan tangis sendirian di depan mesin jahit tua. Aku tersenyum menatap Kirana yang bermain di sudut ruko sambil ditemani salah satu karyawanku. Tertawa lepas, tanpa beban seperti seharusnya seorang anak kecil. Aku masih ingat waktu kamu telepon aku tengah malam, cerita soal kalung emas ibu kamu yang hampir dijual paksa, kata Nadia pelan, mengingat salah satu momen tersulit yang pernah kuceritakan padanya. Aku mengangguk, menyentuh kalung itu yang kini melingkar di leherku sendiri. Satu-satunya perhiasan yang berhasil kupertahankan dari segala usaha merampasnya. Kalung ini yang selalu mengingatkan aku, kenapa aku harus terus bertahan? Jawabku, Nadia menggenggam tanganku, aku bangga sama kamu. Kamu gak cuma bertahan, kamu bangkit. Aku belajar satu hal penting. Jawabku, balas dendam terbaik
bukan dengan menghancurkan orang yang pernah menyakiti kita, tapi dengan membangun hidup yang begitu utuh sampai luka lama itu perlahan kehilangan kekuatannya untuk menyakiti kita lagi. Kepada siapapun yang mendengar kisahku, aku ingin menyampaikan sesuatu. Kesabaran bukanlah kelemahan, tapi ia juga bukan alasan untuk membiarkan diri terus-menerus direndahkan tanpa batas. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti aku dulu, memilih diam demi menjaga keutuhan keluarga. Padahal keutuhan itu seharusnya dibangun bersama, bukan ditopang sendirian di atas pundak satu orang saja. Ada juga banyak suami di luar sana yang seperti Bagas dulu, memilih diam demi menghindari konflik dengan orang tua. Tanpa sadar diam itu justru melukai orang yang paling seharusnya mereka lindungi. Dan ada pula para ibu mertua yang seperti Bu Yuniar, terlalu takut kehilangan kendali sampai lupa bahwa cinta sejati sebuah keluarga dibangun dari rasa hormat, bukan dari siapa yang paling berkuasa mengatur siapa. Dalam hidup kita selalu punya pilihan, memilih untuk terus diam sampai kehilangan diri sendiri, atau memilih untuk berdiri tegak pada waktu yang tepat, dengan cara yang tetap menjaga kehormatan diri kita sendiri. Aku memilih yang kedua, dan aku tidak pernah menyesalinya. Terima kasih sudah menemani ceritaku sampai akhir. Tuliskan di kolom komentar. Menurut kalian, seandainya berada di posisiku, apakah kalian akan memaafkan secepat itu, atau memilih jalan yang berbeda? Sampai jumpa di kisah berikutnya. Malam itu, suamiku mengangkat gelas di tengah ruang makan rumah kami sendiri, lalu memperkenalkan perempuan lain sebagai calon nyonya rumah. Ibu mertua bertepuk tangan. Adik iparnya tertawa. Mereka pikir saya hanya istri miskin yang akan menangis lalu pergi, tapi mereka tidak tahu satu hal. Akta rumah ini, sertifikat tanah ini, bahkan rekening yang membayar pesta mewah ini, semua atas nama saya. Dan malam ini, saya yang akan menentukan siapa yang keluar dari pintu itu. Halo sahabat, selamat datang di channel ini. Tempat di mana setiap kisah membawa pelajaran, dan setiap pelajaran menyentuh hati yang mendengarnya. Sebelum kita mulai, jika cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, bagikan, dan subscribe. Tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan kisah berikutnya. Sekarang, cari tempat ternyaman dan dengarkan sampai akhir. Karena akhir dari cerita ini tidak akan kalian duga. Nama saya Anindya. Usia saya 34 tahun. Selama 8 tahun terakhir, semua orang mengenal saya sebagai ibu rumah tangga biasa. Istri yang masak, mengurus anak, dan hidup dari gaji suami. Saya tinggal di sebuah rumah di kawasan Bintaro. Rumah yang rapi, tapi tidak mencolok. Mobil saya sedan tua yang umurnya hampir 10 tahun. Setiap pagi, saya bangun jam 4. Menyiapkan sarapan. Mengantar anak saya, Kemzo, ke sekolah. Lalu kembali ke dapur seperti perempuan rumahan pada umumnya. Suami saya bernama Damar, 38 tahun. Bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan properti. Di mata semua orang, kami pasangan sederhana. Dia yang mencari nafkah, saya yang menjaga rumah. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang tahu siapa saya sebenarnya. Saya adalah pemilik tunggal dari sebuah grup usaha properti. 13 gedung, 2 mal kecil, puluhan rumah sewa di Jakarta dan Tangerang. Ayah saya membangunnya dari nol, dari satu petak ruko di pinggir jalan, sampai menjadi perusahaan dengan valuasi ratusan miliar rupiah. Ketika ayah meninggal, semua diwariskan kepada saya, anak tunggalnya. Setiap bulan, dividen yang masuk ke rekening pribadi saya bisa mencapai puluhan juta. Belum termasuk hasil sewa yang nilainya ratusan juta setahun. Tapi tidak ada yang tahu, termasuk suami saya sendiri. Mengapa saya menyembunyikannya? Karena saya pernah berjanji pada diri sendiri. Saya ingin dicintai karena diri saya, bukan karena harta saya. 8 tahun lalu, ketika Damar melamar, saya sengaja tampil sebagai perempuan biasa, anak dari keluarga sederhana, bekerja sebagai admin di kantor kecil. Saya ingin tahu, apakah dia mencintai Anindya, atau hanya mencari jalan menuju kekayaan? Dan selama 8 tahun, saya pikir saya sudah menemukan jawabannya. Saya pikir Damar mencintai saya apa adanya. Ternyata
saya salah. Kalau saya ingat kembali, awal pernikahan kami sebenarnya manis. Damar dulu pria yang sederhana. Dia bekerja keras. Dia memperlakukan saya dengan lembut. Setiap malam, dia pulang membawa cerita tentang harinya. Kami tertawa bersama di meja makan kecil. Saya bahagia. Saya pikir inilah cinta yang saya cari. Cinta yang tidak peduli pada harta. Saya bahkan diam-diam sering membantu karirnya. Ketika perusahaan tempat dia bekerja butuh investor, saya yang diam-diam mengatur agar salah satu perusahaan saya berinvestasi di sana. Damar naik jabatan. Dia pikir itu karena kerja kerasnya. Saya membiarkannya bangga. Tapi perubahan mulai terasa sekitar 2 tahun lalu. Setelah dia naik jabatan, dia mulai bergaul dengan lingkaran baru. Teman-teman yang gemar pamer, mobil mahal, jam tangan mewah, liburan ke luar negeri. Damar mulai membandingkan. Istri si Anu tuh karier bagus, bisa bantu suami. Lah kamu, cuma di rumah. Saya hanya tersenyum. Saya bisa saja membungkam mulutnya dengan menyebut satu angka di rekening saya. Tapi saya memilih diam. Saya masih ingin percaya pada lelaki yang saya nikahi. Lalu datang Kenzo, anak kami. Saya pikir kehadirannya akan mengikat kami lebih erat. Untuk sementara, memang begitu. Tapi, seiring Kenzo tumbuh, Damar justru semakin menjauh. Dia merasa hidupnya terjebak. Dia ingin sesuatu yang lebih. Sesuatu yang berkilau. Dan ketika Fania datang dengan segala kemudaan dan ambisinya, Damar merasa menemukan pelarian itu. Saya melihat semua perubahan itu perlahan, seperti melihat es mencair, sedikit demi sedikit. Tapi saya memilih menunggu, karena saya ingin tahu seberapa jauh dia akan pergi. Dan ternyata dia pergi sangat jauh. Pagi itu, semuanya masih terasa biasa. Saya menyiapkan kopi untuk Damar. Dia duduk di meja makan sambil menatap ponselnya. Senyumnya tipis, tapi matanya entah kemana. Mas, sarapan dulu, kata saya pelan. Nanti saja, jawabnya tanpa menoleh. Akhir-akhir ini, dia memang berubah. Pulang larut. Sering keluar di akhir pekan dengan alasan rapat. Wanginya berbeda. Parfum yang bukan pilihan saya. Saya bukan perempuan bodoh. Saya tahu ada sesuatu. Tapi saya memilih diam dulu. Saya ingin tahu sejauh mana ini akan berjalan. Yang saya tidak tahu pagi itu. Hari itu adalah awal dari semua kebenaran yang akan terbongkar. Hari itu, saya mengantar Kenzo ke sekolah seperti biasa. Lalu, alih-alih pulang, saya mampir ke salah satu gedung milik saya di kawasan Kuningan. Di sana, tidak ada yang memanggil saya Bu Anindya istri Damar. Mereka memanggil saya Bu Direktur. Saya naik ke lantai paling atas. Tim manajemen sudah menunggu. Laporan keuangan bulanan tergeletak di meja. Selama 2 jam, saya menjadi diri saya yang lain. Perempuan yang menandatangani kontrak miliaran. Yang memutuskan gedung mana yang dibangun, mana yang dijual. Lalu, ketika rapat selesai, saya kembali menjadi Anindya yang lain. Ibu rumah tangga dengan sedan tua dan tas belanja. Dunia saya terbagi 2. Dan selama ini, saya nyaman dengan itu. Sampai sore itu, saya sedang menjemput Kenzo ketika ponsel saya bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Hanya satu foto. Foto Damar. Sedang duduk di sebuah kafe mewah. Tangannya menggenggam tangan seorang perempuan muda. Di bawah foto itu, ada satu kalimat. Bu, suami ibu bukan milik ibu lagi. Tangan saya gemetar. Bukan karena terkejut, tapi karena akhirnya kecurigaan saya punya wajah. Malam itu, saya tidak bertanya apa-apa. Damar pulang jam 11. Bau parfum asing menempel di kemejanya. Saya hanya menatapnya, lalu berkata, "Sudah makan, Mas?" Dia mengangguk, lalu masuk kamar tanpa menoleh. Saya duduk di ruang tamu sampai larut, menatap foto di ponsel saya. Dan di dalam hati, sesuatu yang dulu hangat, perlahan membeku. Saya memutuskan satu hal. Saya tidak akan menangis. Saya akan mencari tahu semuanya. Esok paginya, saya mulai memperhatikan. Saya melihat ponsel Damar saat dia mandi. Sebuah nama muncul berulang. Banya,
dengan emoji hati di sampingnya. Pesan-pesan itu membuat dada saya sesak. Mereka membicarakan masa depan, membicarakan rumah, membicarakan saya sebagai penghalang. Sabar ya sayang, tulis Damar. Sebentar lagi dia akan pergi sendiri. Dia tidak punya apa-apa. Mau kemana lagi? Saya membaca kalimat itu berkali-kali. Dia tidak punya apa-apa. Saya tersenyum getir. Dia bahkan tidak tahu rumah yang dia tinggali, mobil yang dia kira mobil dinas. Semuanya milik saya, hari demi hari. Saya mengumpulkan tangkapan layar, catatan transaksi, bahkan rekaman suara yang tidak sengaja saya dapat. Saya tahu siapa Fania, perempuan 26 tahun, bekerja di kantor yang sama dengan Damar, hidup dari gaji pas-pasan, tapi bermimpi besar. Dan saya tahu satu hal lagi, Fania tahu betul Damar sudah beristri. Dia tidak peduli. Suatu malam, saya mendengar Damar menelpon di balkon. Suaranya pelan, tapi cukup untuk saya dengar. Iya, Bu, katanya. Anindya itu cuma beban. Tenang saja. Ibu pasti suka sama Fania. Dia lebih pantas jadi menantu ibu. Ternyata ibu mertua saya sudah tahu, bahkan merestui selama 8 tahun. Saya melayani perempuan itu seperti ibu kandung sendiri, memijat kakinya, memasak makanan kesukaannya, membayar diam-diam setiap kali biaya rumah sakitnya menumpuk dengan uang yang dia kira dari gaji Damar. Dan inilah balasannya. Saya berdiri di belakang pintu kaca, menatap punggung suami saya. Dan untuk pertama kalinya, saya merasa benar-benar sendiri. Tapi malam itu juga, sesuatu di dalam diri saya berubah. Saya berhenti menjadi korban. Saya mulai berpikir seperti pemilik. Konflik pertama yang terbuka terjadi seminggu kemudian. Tapi sebelum itu, ada beberapa hal kecil yang menumpuk. Suatu sore, saya pulang dan menemukan barang-barang saya dipindahkan. Lemari pakaian saya dikosongkan separuh. Beberapa baju saya dimasukkan ke dalam kardus. Itu Fania yang minta, kata Damar santai. Dia mau taruh barang-barangnya di sini. Kamu nggak keberatan kan? Toh kamu juga sebentar lagi pindah. Saya menatap kardus berisi pakaian saya itu. Lalu menjawab, tenang, tidak apa-apa, Mas. Hari lain. Saya menemukan tagihan kartu kredit yang membengkak. Damar membelanjakan jutaan rupiah untuk tas dan perhiasan. Bukan untuk saya, untuk perempuan lain yang dia tidak sadari. Limit kartu itu sengaja saya batasi rendah. Uang sungguhan tetap di tangan saya. Suatu malam, Kenzo demam tinggi. Saya panik. Ingin membawanya ke rumah sakit. Saya mencari Damar. Dia tidak ada. Ponselnya tidak aktif. Saya membawa Kenzo sendirian ke rumah sakit dengan sedan tua saya. Menunggu di ruang gawat darurat sampai pagi. Sendirian. Esok harinya, ketika Damar pulang, saya bertanya, di mana dia semalam? Ada urusan kantor. Jawabnya cuek. Padahal saya tahu dari pesan di ponselnya. Dia menghabiskan malam itu di sebuah hotel bersama Fania. Saat anaknya sendiri terbaring sakit. Saat itu, sesuatu di dalam diri saya benar-benar padam. Cinta yang tersisa lenyap sepenuhnya. Yang tinggal hanya satu tekad. Saya tidak akan membiarkan anak saya tumbuh di rumah yang penuh kebohongan. Lalu, seminggu kemudian, datanglah map coklat itu. Damar pulang membawa map coklat. Dia menaruhnya di meja makan, lalu menyodorkan sebuah pulpen. Dia, tanda tangan di sini, katanya. Saya menatap map itu. Apa ini? Mas, surat persetujuan. Aku mau ambil kredit untuk usaha. Butuh persetujuan istri. Saya membuka map itu perlahan. Mata saya berhenti di satu baris. Ini bukan surat kredit. Ini surat pernyataan bahwa saya, Anindya, menyatakan tidak memiliki hak apapun atas rumah yang kami tinggali. Bahwa rumah itu sepenuhnya milik Damar. Tangan saya dingin, tapi wajah saya tetap tenang. Mas, ini bukan surat kredit, kata saya. Dia tertawa kecil. Dia, kamu kan gak ngerti soal beginian. Tanda tangan saja, ini buat kebaikan kita. Saya menatap matanya. Di sana tidak ada cinta, hanya perhitungan. Aku baca dulu ya. Mas,
jawab saya. Wajahnya langsung berubah. Halah, kamu tuh istri model apa sih? Disuruh tanda tangan aja banyak tingkah. Dia merebut map itu kasar, lalu pergi membanting pintu. Malam itu, saya tahu rencana mereka. Mereka ingin saya menandatangani surat itu, lalu mengusir saya dari rumah yang mereka kira milik mereka, tanpa apa-apa. Mereka tidak tahu, surat itu tidak ada artinya. Karena akta asli rumah ini ada di brankas kantor saya, atas nama saya. Sah secara hukum. Tapi saya diam. Saya ingin mereka terus berpikir mereka menang. Beberapa hari kemudian, ibu mertua datang ke rumah tanpa pemberitahuan. Dia masuk seolah rumah itu miliknya, duduk di sofa, lalu menatap saya dari atas ke bawah. "Anindya," katanya dingin. "Kamu sudah 8 tahun jadi istri Damar, tapi kamu gak bisa kasih apa-apa ke keluarga ini." Saya menuangkan teh untuknya. "Maksud ibu apa? Kamu cuma anak orang miskin. Damar itu pantasnya dapat istri yang sederajat, yang bisa bantu dia naik." Saya tersenyum tipis. "Lalu ibu mau saya bagaimana?" "Tahu diri," jawabnya tajam. "Mundur baik-baik. Jangan bikin malu keluarga." Saya menatap perempuan yang selama 8 tahun saya hormati itu. Lalu saya berkata pelan, "Baik, Bu. Saya akan pikirkan." Dia tersenyum puas, mengira saya sudah menyerah. Padahal, saat itu, di dalam kepala saya, sebuah rencana mulai tersusun rapi. Sebelum pergi, ibu mertua menyempatkan satu hal lagi. Dia membuka lemari pajangan saya, mengambil sebuah vas keramik kesayangan saya, hadiah dari mendiang ayah. "Ini ibu bawa ya," katanya. "Lumayan, bisa dijual. Toh kamu gak butuh barang mahal." Saya menahan napas. Vas itu satu-satunya kenangan ayah saya. Tapi saya hanya berkata, "Silahkan. Bu, saya tidak akan bertengkar untuk benda, karena saya tahu sebentar lagi seluruh rumah ini akan kembali ke tangan yang benar." Hari-hari berikutnya, mereka semakin tidak punya batas. Sasa, adik ipar saya, mulai sering datang. Dia memerintah saya seperti pembantu, menyuruh saya mencuci mobilnya, membersihkan kamarnya saat dia menginap. "Mbak, kopinya kurang manis," katanya suatu pagi, lalu menumpahkan kopi itu ke lantai. "Bikin lagi, yang benar kali ini." Saya membersihkan tumpahan itu dalam diam, membuat kopi baru, sambil mengingat setiap detailnya. Suatu malam, saya mendengar mereka berunding di ruang keluarga. Damar, ibu mertua, dan Sasa. "Pokoknya, begitu dia tanda tangan surat itu, langsung usir," kata ibu mertua. "Jangan kasih waktu mikir." "Iya, Bu," jawab Damar. "Tapi dia agak susah disuruh tanda tangan." "Paksa," sahut Sasa. "Atau ancam soal Kenzo. Bilang kalau dia nggak mau. Dia nggak boleh ketemu anaknya lagi." Mendengar nama anak saya dijadikan ancaman, darah saya mendidih, tapi saya tetap diam di balik dinding, mendengarkan, merekam. Mereka tidak tahu setiap rencana yang mereka susun sedang berubah menjadi bukti yang akan menghancurkan mereka sendiri. Keesokan paginya, saya pergi ke kantor saya lebih awal. Ada satu hal yang ingin saya pastikan. Di ruang rapat lantai atas, tim manajemen saya sudah berkumpul. Mereka menatap saya dengan hormat. Di sini, tidak ada yang berani meninggikan suara pada saya. "Bu Anindya," kata Pak Rio, manajer operasional saya, "laporan kuartal ini sudah siap. Pendapatan naik 12%. 2 gedung baru di Tangerang sudah selesai dibangun." Saya mengangguk. "Bagus, lanjutkan." Saya menandatangani beberapa kontrak. Nilainya miliaran. Pangan yang sama, yang semalam membersihkan kopi tumpahan adik ipar saya, kini menentukan nasib proyek bernilai ratusan miliar. Di tengah rapat, ponsel saya bergetar. Pesan dari Damar. "Dia, jangan lupa beli bahan buat acara minggu depan. Pakai uang belanja ya, jangan boros." Saya menatap pesan itu, lalu tersenyum kecil. Pria itu mengkhawatirkan uang belanja, sementara saya baru saja menandatangani kontrak senilai 30 miliar. Saya membalas singkat, "Iya, Mas,
Salah satu staf saya yang kebetulan melihat layar ponsel saya bertanya hati-hati, "Bu, maaf. Semua baik-baik saja di rumah." Saya tersenyum. Sebentar lagi akan jauh lebih baik. Sore itu, sebelum pulang, saya mampir ke satu gedung perkantoran milik saya di Sudirman. Gedung yang kebetulan menjadi tempat kantor Damar dan Fania berada. Saya berdiri di lobi, menatap ke atas. Mereka bekerja di lantai 12, di gedung yang setiap meter perseginya adalah milik saya. Mereka menertawakan istri miskin yang katanya tidak punya apa-apa. Padahal, istri itu adalah pemilik gedung tempat mereka mencari nafkah. Saya tersenyum, lalu pergi. Waktunya hampir tiba. Sejak hari itu, mereka semakin berani. Fania mulai datang ke rumah. Awalnya dengan alasan mengantar dokumen kantor. Lalu, semakin sering, semakin lama. Suatu sore, saya pulang menjemput Kenzo dan menemukan Fania duduk di meja makan saya, memakai piring saya, tertawa bersama Damar seolah saya tidak ada. Sudah pulang, kata Damar santai. Dia, kenalin, ini Fania, teman kantor. Fania menatap saya dengan senyum yang menusuk. Halo, Kak. Aku sering dengar cerita soal kakak. Saya membalas senyumnya. Oh ya, cerita apa? Ya, cerita biasa, jawabnya. Lalu melirik Damar. Mereka tertawa kecil. Saya menahan diri. Saya menggendong Kenzo, lalu membawanya ke kamar. Di belakang saya, suara tawa mereka masih terdengar. Malam itu, Kenzo bertanya, "Bunda, kenapa tante itu duduk di tempat Bunda?" Saya memeluknya erat. Tidak apa-apa, Nak. Tempat Bunda tidak akan pernah bisa diambil siapapun. Dan saya bersumpah dalam hati, anak saya tidak akan tumbuh melihat ibunya diinjak-injak. Beberapa hari kemudian, ada kejadian yang membuat tekad saya benar-benar bulat. Kenzo pulang sekolah sambil menangis. Saya bertanya, ada apa? Nenek bilang aku nggak boleh main di ruang tamu, isaknya. Katanya nanti Tante Fania yang tinggal di sana. Nenek juga bilang, aku bukan cucu kesayangan. Mendengar itu, hati saya hancur. Bukan untuk diri saya, tapi untuk anak saya. Saya berlutut, menatap mata Kenzo. Nak, dengar Bunda, kamu adalah anak yang sangat berharga. Jangan pernah biarkan siapapun bilang kamu tidak berharga, termasuk nenek. Kenzo mengangguk, masih terisak. Malam itu, saya menatap langit-langit kamar sempit kami. Dan saya berjanji, apapun yang terjadi, saya akan memberi anak saya kehidupan yang layak, tanpa orang-orang yang merendahkannya. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat. Damar mulai terang-terangan. Dia tidak lagi menyembunyikan ponselnya. Tidak lagi peduli saya melihat atau tidak. Suatu malam, dia berkata di meja makan, aku rasa kita perlu bicara serius. Saya meletakkan sendok. Bicara apa? Mas, aku sudah nggak bahagia. Kamu nggak berkembang. Kamu cuma di rumah, masak, ngurus anak. Aku butuh perempuan yang bisa mengimbangi aku. Saya menatapnya. Jadi maksud Mas, kita cerai. Dia diam sejenak, lalu berkata, aku mau kamu pergi dari rumah ini. Baik-baik. Demi Kenzo juga, biar dia nggak lihat kita ribut. Saya hampir tertawa. Demi Kenzo, seolah dia peduli. Lalu, rumah ini? Tanya saya. Rumah ini punyaku, jawabnya cepat. Kamu nggak ada hak di sini. Kamu datang nggak bawa apa-apa. Jadi pergi juga nggak usah minta apa-apa. Saya mengangguk pelan. Baik, kalau itu mau Mas. Mata Damar berbinar. Dia pikir saya menyerah. Dia pikir dia menang. Dia tidak tahu setiap kata yang dia ucapkan malam itu sedang saya rekam diam-diam dari ponsel di saku celemek saya. Minggu itu, tekanan dari mereka semakin menjadi. Suatu pagi, ibu mertua datang lagi. Kali ini membawa 3 koper besar. Dia menaruhnya di ruang tamu, seolah rumah itu hotel miliknya. Mulai sekarang, ibu tinggal di sini, katanya. Mau mengawasi rumah ini. Takut kamu macam-macam sebelum pergi. Saya menatap koper-koper itu. Baik,
Bu, kamar tamu sudah saya siapkan. Dia mendengus. Bukan kamar tamu. Ibu mau kamar utama. Kamar kamu pindah ke kamar belakang saja, dekat dapur. Itu lebih pantas buat kamu. Saya menelan rasa sakit itu. Lalu mengangguk pelan. Baik. Mereka pikir saya tunduk. Padahal setiap penghinaan itu sedang saya catat. Satu persatu. Hari berikutnya, Damar membawa Fania menginap. Terang-terangan. Mereka tidur di kamar yang dulu kamar saya. Sementara saya tidur di kamar sempit dekat dapur. Bersama Kenzo. Malam itu, saya mendengar suara tawa mereka dari kamar utama. Lalu suara Fania sengaja dikeraskan. Mas, nanti kalau dia sudah pergi, kita renovasi kamar ini ya. Aku nggak suka modelnya. Saya memeluk Kenzo erat. Anak saya bertanya, Bunda, kenapa kita tidur di sini sekarang? Cuma sementara, Nak, bisik saya. Sebentar lagi semuanya kembali seperti seharusnya. Esoknya, ada kejadian yang membuat saya benar-benar yakin dengan keputusan saya. Saya tidak sengaja melihat mutasi rekening bersama kami. Rekening yang biasa Damar pakai untuk belanja rumah. Saldonya hampir kosong. Ternyata, Damar diam-diam menarik hampir seluruh tabungan. Untuk apa? Saya tahu dari pesan di ponselnya. Untuk membeli perhiasan. Untuk Fania yang dia tidak tahu. Tabungan itu memang sengaja saya isi sedikit. Uang sungguhan saya. Ada di tempat yang tidak akan pernah bisa dia sentuh. Siang harinya, ibu mertua memanggil saya saat ada tamu arisan di ruang tamu. Anindya, panggilnya keras. Bikinkan teh untuk tamu-tamu ibu. Cepat, jangan lupa. Kamu masih numpang di sini. Para tamu menatap saya. Ada yang berbisik. Kasihan ya, istrinya kayak pembantu. Saya tersenyum sopan, membawa nampan teh, melayani mereka satu persatu. Di dalam hati, saya menghitung mundur. Sasa, adik ipar saya, ikut menambah. Mbak, nanti kalau pindah, jangan bawa barang-barang rumah ya. Itu semua punya keluarga kami. Saya hanya mengangguk. Tentu, Sasa. Saya tidak akan bawa apapun yang bukan milik saya. Saya tidak berbohong. Karena ternyata semua di rumah itu justru milik saya. Malam itu, setelah semua tidur, saya keluar diam-diam. Saya pergi ke kantor saya di Kuningan. Lampu masih menyala di lantai atas. Di sana, saya membuka brankas. Saya keluarkan map yang sudah saya simpan bertahun-tahun. Akta, sertifikat, surat-surat kepemilikan. Saya menatap semua itu. Lalu, untuk pertama kalinya, saya merasa siap. Saya menelpon manajer gedung saya. Pak Rio, saya butuh data lengkap. Kantor di gedung kita yang mempekerjakan seorang karyawan bernama Fania. Saya juga butuh tim legal siap minggu depan. Siap? Bu, jawabnya. Esoknya, saya mulai bergerak. Saya menemui pengacara pribadi keluarga saya, Pak Hendra. Orang yang sudah mengurus aset keluarga sejak zaman ayah saya. Saya tunjukkan semua. Tangkapan layar percakapan, rekaman suara, foto-foto, dan surat pernyataan palsu yang ingin Damar paksa saya tanda tangani. Pak Hendra membaca semuanya dengan teliti. Lalu, dia menatap saya. Bu Anindya, dengan semua ini, posisi ibu sangat kuat. Rumah, mobil, semua atas nama ibu. Mereka tidak punya apa-apa. Saya tahu. Pakistan, jawab saya. Tapi saya tidak mau buru-buru. Saya mau mereka menunjukkan wajah asli mereka dulu. Di depan banyak orang. Pak Hendra tersenyum. Ibu memang putri ayah ibu. Dia diam sejenak, lalu melanjutkan. Tapi izinkan saya bertanya, mengapa ibu tidak langsung saja mengusir mereka? Dengan dokumen ini, ibu bisa melakukannya hari ini juga. Saya menatap keluar jendela karena Pakistan, kalau saya usir mereka sekarang, mereka akan menganggap saya jahat. Mereka akan bilang saya merebut rumah. Mereka tidak akan pernah sadar apa yang mereka lakukan. Saya menoleh padanya. Saya ingin mereka sendiri yang menggali lubangnya. Saya ingin mereka merayakan kemenangan mereka. Lalu, di puncak kemenangan itu, mereka baru sadar siapa yang sebenarnya memegang segalanya. Pak Hendra mengangguk perlahan. Itu cara yang sangat tenang
dan sangat menyakitkan bagi mereka. Bukan saya yang menyakiti mereka. Pakistan, jawab saya. Mereka yang memilih jalan ini. Saya hanya membiarkan kebenaran berbicara pada waktunya. Saya minta dia menyiapkan semua dokumen. Akta asli, sertifikat, bukti kepemilikan, semua. Dalam satu map. Saya juga meminta satu hal lagi. Pakistan, siapkan juga surat resmi. Surat yang menyatakan hak tinggal Damar di properti ini dicabut lengkap dengan dasar hukumnya. Saya ingin semua berjalan sesuai aturan. Tidak ada celah. Akan saya siapkan, Bu, jawab Pak Hendra. Lalu, saya menunggu momen yang tepat. Dan momen itu datang lebih cepat dari yang saya kira. Suatu malam, Damar pulang dengan wajah berseri. Dia berkata, minggu depan ada acara keluarga di rumah ini. Aku mau kamu ada. Saya mengernyit. Acara apa? Acara keluarga besar. Ibu, adik-adikku. Semua datang. Aku mau perkenalkan seseorang. Saya tahu siapa yang dia maksud. Vanya. Mereka berencana memperkenalkan perempuan itu sebagai calon istri baru di rumah saya, di depan keluarga. Dengan saya hadir sebagai penonton yang dipermalukan. Saya menatap Damar, lalu tersenyum. Tentu, Mas. Aku akan ada. Aku bahkan akan bantu siapkan semuanya. Dia tampak senang. Nah, gitu dong. Istri yang ngerti. Malam itu, saya menelpon Pak Hendra. Pakistan, siapkan semuanya. Minggu depan. Lalu saya menelpon manajer gedung saya. Saya minta satu hal yang akan mengubah segalanya. Selama seminggu itu, saya bermain peran dengan sempurna. Vanya semakin sering datang. Dia mulai memperlakukan rumah itu seperti miliknya. Suatu sore, dia mengundang beberapa temannya. Mereka duduk di ruang tamu, tertawa keras. Sementara saya melayani mereka. Ini istri tua Mas Damar ya? Tanya salah satu teman Vanya. Setengah berbisik, tapi sengaja terdengar. Iya, jawab Vanya santai. Kasihan kan? Tapi ya gimana? Namanya juga nggak bisa ngimbangi suami. Sebentar lagi juga keluar dari sini. Mereka tertawa. Saya berdiri di sudut ruangan, menahan setiap kata itu. Salah satu dari mereka bahkan menyodorkan gelas kotor ke arah saya. Mbak, tolong cuci ya. Makasih. Saya menerima gelas itu. Tersenyum sopan, lalu masuk ke dapur. Di balik dinding, saya menutup mata sejenak, mengingatkan diri saya. Sebentar lagi, semuanya berakhir. Malam itu, setelah semua pergi, Kenzo memeluk saya. Bunda, aku nggak suka tante-tante itu. Mereka jahat sama Bunda. Saya membelai rambutnya. Tidak apa-apa. Nak, orang yang jahat selalu mendapat balasannya. Kita cuma perlu sabar sedikit lagi. Saya memesan catering mewah dengan uang yang Damar kira dari tabungan kami. Padahal dari rekening saya sendiri, saya menata rumah, memasang dekorasi, bahkan menyewa pemusik. Damar memuji saya. Kamu memang istri yang baik. Dia, sayang aja kamu nggak bisa kasih lebih. Saya tersenyum. Tidak apa-apa, Mas. Aku ingin acara ini jadi yang paling berkesan. Dia tidak tahu betapa berkesannya acara itu nanti. Diam-diam, saya juga menyiapkan hal lain. Saya menghubungi Pak Hendra setiap malam, memastikan setiap dokumen sudah lengkap. Setiap langkah hukum sudah siap. Saya juga menyiapkan satu kamar khusus di sebuah apartemen mewah milik saya untuk Kenzo, agar setelah malam itu, anak saya punya tempat yang aman dan nyaman, jauh dari semua keributan. Saya merencanakan semuanya seperti saya merencanakan proyek bernilai miliaran. Dengan teliti, dengan tenang, tanpa satu celah pun. Vanya bahkan menelpon saya dengan nada manis yang dibuat-buat. Kak, makasih ya sudah mau siapin acara. Kakak baik banget. Sama-sama, Vanya. Jawab saya. Aku ingin kamu merasa seperti di rumah sendiri. Dia tidak tahu. Kalimat itu punya makna ganda. Malam sebelum acara, saya menatap diri saya di cermin. Selama 8 tahun, saya menyembunyikan siapa saya. Besok, untuk pertama kalinya, saya akan menunjukkannya. Dan tidak akan ada yang bisa menghentikan saya. Hari itu tiba. Rumah saya penuh.
Ibu mertua datang dengan gaun terbaiknya. Adik ipar saya, Sasa, sibuk berfoto. Para kerabat Damar duduk di ruang tamu, menikmati hidangan mewah. Fania datang terakhir, dengan gaun merah menyala. Berjalan, seolah dia sudah jadi nyonya rumah. Saya menyambut semua dengan senyum, mengenakan gaun sederhana. Melayani mereka satu persatu. Ibu mertua menatap saya dengan sinis. Anindya, nanti kalau acaranya mulai, kamu di dapur saja ya, biar nggak canggung. Baik. Bu, jawab saya pelan. Mereka semua tertawa. Mereka pikir mereka sudah menang. Lalu Damar berdiri, mengetuk gelas dengan sendok. Ruangan hening. Terima kasih semua sudah datang, katanya. Malam ini, aku ingin memperkenalkan seseorang yang sangat berarti dalam hidupku. Dia meraih tangan Fania. Menariknya, berdiri. Ini Fania, perempuan yang akan menjadi pendamping hidupku yang baru. Calon nyonya rumah ini. Ruangan riuh tepuk tangan. Ibu mertua tersenyum bangga. Sasa bersorak. Damar menatap saya dari kejauhan dengan senyum kemenangan. Seolah berkata, lihat. Kamu kalah. Saya berdiri di dekat pintu dapur. Diameter menunggu. Lalu Damar mengangkat gelasnya lebih tinggi. Dan malam ini juga, katanya. Aku ingin umumkan, Anindya dan aku sudah sepakat berpisah. Dia akan meninggalkan rumah ini. Baik-baik, semua mata menatap saya. Ada yang kasihan, ada yang mengejek. Fania tersenyum penuh kemenangan. Kak Anindya, makasih ya sudah ngerti. Aku janji akan jaga rumah ini baik-baik. Saat itulah saya melangkah maju. Saya berjalan ke tengah ruangan. Tenang. Setiap langkah saya membuat ruangan semakin hening. Beberapa tamu menatap saya bingung. Fania mengernyit. Damar mendelik. Seolah memperingatkan saya untuk tidak membuat keributan. Sebelum saya pergi, kata saya. Boleh saya bicara sebentar? Damar mengernyit. Mau bicara apa? Sudah. Jangan bikin drama. Tenang. Mas, jawab saya. Cuma sebentar. Anggap saja ini hadiah perpisahan dariku. Saya menatap seluruh ruangan. Lalu saya bertanya, dengan suara jelas. Sebelum kalian merayakan, ada yang tahu. Siapa pemilik rumah ini? Ruangan hening. Damar tertawa. Ya akulah, siapa lagi? Saya tersenyum. Yakin? Mas, saya membuka tas saya, mengeluarkan sebuah map coklat. Lalu saya letakkan di meja, di depan semua orang. Ini, kata saya, akta asli rumah ini. Silakan dibaca, atas nama siapa? Damar meraihnya cepat, matanya bergerak membaca. Lalu wajahnya berubah pucat. Di akta itu, tertulis satu nama, Anindya Pratiwi, pemilik tunggal. Ini pasti palsu. Katanya gemetar. Silakan cek ke notaris, jawab saya. Atau ke kantor pertanahan. Semua sah. Saya mengeluarkan dokumen kedua. Ini sertifikat tanahnya, atas nama saya juga. Lalu, dokumen ketiga. Ini surat kepemilikan mobil yang selama ini Mas kira mobil dinas. Atas nama saya. Tangan Damar gemetar. Wajah ibu mertua memucat. Fania mundur selangkah. Saya menatap mereka satu persatu. Selama 8 tahun. Kalian mengira aku tidak punya apa-apa. Padahal, semua yang kalian nikmati malam ini dibayar dengan uang saya. Ruangan mulai bergetar oleh bisik-bisik. Salah satu kerabat Damar, seorang om yang tadi paling keras menertawakan saya, kini berdiri dengan wajah pucat. Damar, katanya gugup. Apa? Ini benar? Rumah ini bukan punyamu. Damar tidak bisa menjawab. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada kata yang keluar. Saya berbalik menghadap para tamu yang masih terpaku. Perkenalkan, saya Anindya Pratiwi, pemilik tunggal grup properti yang membangun setengah gedung di kawasan ini, termasuk rumah ini. Ruangan benar-benar senyap. Lalu mulai terdengar bisik-bisik. Para kerabat saling pandang. Beberapa yang tadi mengejek, kini menunduk. Seorang ibu yang tadi ikut arisan ibu mertua, kini menatap saya dengan mata berbeda, tatapan yang penuh penyesalan. Dia yang kemarin menyebut saya seperti pembantu, kini tidak berani menatap saya lama-lama. Damar terduduk di kursi. Dia, kamu.
Kenapa kamu nggak pernah cerita? Saya menatapnya dingin. Karena aku ingin tahu kamu mencintai aku atau hartaku. Dan malam ini kamu sudah menjawabnya. Aku masih cinta kamu. Dia katanya panik. Fania, cuma kesalahan. Aku hilaf. Kita bisa mulai lagi. Demi Kenzo. Saya tersenyum getir. Lucu sekali. Kemarin aku tidak punya apa-apa, jadi aku layak dibuang. Sekarang aku punya segalanya. Jadi tiba-tiba kamu cinta lagi. Cinta macam apa itu? Mas, Damar terdiam. Tidak ada jawaban. Fania mencoba bicara. Kak, aku nggak tahu apa-apa. Saya menoleh padanya. Oh, kamu tahu. Kamu tahu Damar sudah beristri. Kamu tahu ada anak di rumah ini. Tapi kamu tetap maju. Aku cuma cinta sama dia, kata Fania. Suaranya bergetar. Cinta. Saya menatapnya tajam. Kamu bahkan sudah mengatur mau merenovasi kamar tidur saya. Kamu sudah memindahkan baju-baju saya ke dalam kardus. Itu bukan cinta, Fania. Itu keserakahan. Wajah Fania memerah. Dia tidak menyangka saya tahu semua itu. Saya mengeluarkan ponsel saya, memutar sebuah rekaman. Suara Damar terdengar jelas di seluruh ruangan. Anindya itu cuma beban. Tenang saja. Bu, ibu pasti suka sama Fania. Dia lebih pantas jadi menantu ibu. Wajah ibu mertua memerah, lalu memucat. Para tamu menatapnya. Dia yang tadi bangga, kini ingin menghilang. Saya memutar rekaman kedua. Kali ini suara ibu mertua sendiri. Pokoknya begitu dia tanda tangan surat itu, langsung usir. Jangan kasih waktu mikir. Lalu suara Sasa. Atau ancam soal Kenzo. Bilang kalau dia nggak mau. Dia nggak boleh ketemu anaknya lagi. Seluruh ruangan menatap mereka bertiga dengan ngeri. Para kerabat yang tadi datang untuk merayakan, kini menyaksikan wajah asli keluarga itu. Sasa menunduk. Tidak berani mengangkat kepala. Ibu mertua gemetar di kursinya. Saya memutar rekaman terakhir. Suara Damar lagi. Aku mau kamu pergi dari rumah ini. Kamu datang nggak bawa apa-apa. Jadi pergi juga nggak usah minta apa-apa. Saya menatap suami saya. Kamu benar, Mas. Seseorang akan pergi dari rumah ini malam ini. Tapi bukan aku. Lalu saya menoleh ke arah pintu. Pak Hendra masuk bersama 2 orang petugas. Ini Pak Hendra, pengacara saya, kata saya. Dan dokumen di tangannya adalah surat resmi. Mulai malam ini, Damar tidak lagi punya hak tinggal di rumah ini. Begitu juga keluarganya. Pak Hendra meletakkan surat di meja. Semua sudah sesuai hukum. Bapak Damar dan tamu yang bukan penghuni sah diminta meninggalkan properti ini malam ini juga. Damar berdiri. Panik. Dia, tunggu. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku hilaf. Potong saya. 8 tahun bukan hilaf. Mas, itu pilihan. Ibu mertua mencoba mendekat. Anindya, nak, ibu minta maaf. Ibu nggak tahu. Kalau ibu tahu kamu sekaya ini, berhenti. Bu, kata saya tegas. Itu masalahnya. Ibu baru menghargai saya setelah tahu saya kaya. Selama 8 tahun saya melayani ibu dengan tulus. Dan ibu memilih membuang saya. Ibu mertua terdiam. Tidak ada lagi kata yang bisa dia ucapkan. Perempuan yang dulu begitu angkuh, yang mengukur saya dari pakaian dan mobil, kini duduk membungkuk di kursinya. Tangannya gemetar. Wajahnya pucat menahan malu di depan seluruh kerabat dan tamu yang dia undang sendiri. Inilah yang dia tabur selama 8 tahun lamanya. Dan inilah yang dia tuai malam ini. Di hadapan semua orang. Fania mengambil tasnya, mencoba pergi diam-diam. Tapi saya memanggilnya. Fania, sebelum pergi, ada satu hal. Kantor tempat kamu bekerja, gedungnya milik saya. Mulai besok, kontrakmu di sana akan ditinjau ulang. Bukan karena dendam, tapi karena perusahaan saya tidak butuh orang yang merusak rumah tangga orang lain. Wajah Fania pucat pasi.
Dia berlari keluar tanpa menoleh. Para tamu mulai pergi satu persatu. Ada yang berbisik permintaan maaf pada saya. Ada yang hanya menunduk malu. Dalam waktu 1 jam, rumah yang tadi penuh tawa kemenangan kini sunyi. Damar berdiri di tengah ruangan kosong, sendirian. Menatap saya dengan mata yang tak lagi punya kuasa. Dia, katanya lirih. Kita punya anak. Kamu gak bisa lakukan ini ke aku. Saya menatapnya. Kenzo akan tetap kenal ayahnya. Aku tidak akan menghalangi itu. Tapi sebagai suami, kamu sudah selesai. Kamu yang mengakhirinya sendiri. Malam ini. Di depan semua orang, saya mengambil tas saya, lalu berjalan ke kamar Kenzo. Anak saya sudah tertidur. Tidak tahu apa-apa. Saya memeluknya, dan untuk pertama kalinya, dalam berbulan-bulan, saya bisa bernapas lega. Proses perceraian berjalan cepat. Dengan semua bukti yang saya miliki. Rekaman, percakapan, surat palsu yang ingin dia paksakan. Posisi Damar tidak punya celah. Di persidangan, Damar mencoba melawan. Dia menyewa pengacara. Dia bilang dia berhak atas separuh harta sebagai suami. Tapi semua aset itu adalah warisan dari ayah saya atas nama saya sebelum pernikahan. Secara hukum, dia tidak punya hak apapun. Pengacaranya bahkan menyarankan dia berdamai. Pak Damar, posisi Bapak sangat lemah. Lebih baik Bapak menerima keputusan dengan baik. Hakim memutuskan hak asuh Kenzo jatuh kepada saya. Damar mendapat hak kunjungan, tidak lebih. Rumah, mobil, semua aset tetap atas nama saya, karena memang selalu begitu. Saat sidang berakhir, Damar mendekati saya di lorong pengadilan. Dia, katanya lirih. Aku menyesal, sungguh. Tolong beri aku kesempatan, saya menatapnya. Pria yang dulu saya cintai, yang kini hanya menyisakan rasa iba. Damar, kata saya, tenang. Kesempatan itu sudah pernah kamu punya selama 8 tahun. Dan kamu memilih membuangnya. Saya berbalik pergi, tidak menoleh lagi. Damar pindah ke rumah kontrakan kecil. Dia kehilangan pekerjaannya tak lama kemudian. Bukan karena saya, tapi karena reputasinya, berita tentang malam itu menyebar. Tidak ada perusahaan yang mau merekrut pria yang mengkhianati istri yang menanggung hidupnya. Yang menarik, perusahaan tempat dia dulu bekerja, yang dulu menaikkan jabatannya. Ternyata sebagian sahamnya dimiliki oleh perusahaan saya. Investasi diam-diam yang dulu saya lakukan untuk membantunya. Kini, investasi itu saya tarik. Bukan untuk membalas dendam, tapi karena saya tidak ingin lagi menopang orang yang tidak menghargainya. Fania menghilang. Kabar terakhir, dia kembali ke kampung halamannya. Kontraknya di kantor memang ditinjau ulang, dan dia memilih mengundurkan diri sebelum dipecat. Mimpinya menjadi nyonya rumah berakhir di malam itu juga. Ibu mertua mencoba menghubungi saya beberapa kali. Awalnya meminta maaf, lalu meminta bantuan. Lalu, ketika saya tetap tenang, dia mulai menyalahkan saya. Kamu jahat, Anindya, katanya suatu kali di telepon. Kamu hancurkan keluarga ini. Saya menjawab, tenang, Bu. Saya tidak menghancurkan apapun. Saya hanya berhenti menutupi kehancuran yang sudah kalian buat sendiri. Lalu saya menutup telepon. Untuk terakhir kalinya, saya tidak pernah membalas dendam pada mereka. Saya hanya berhenti memberi apa yang dulu saya berikan dengan tulus. Dan ternyata kehilangan itu sendiri sudah cukup menjadi pelajaran bagi mereka. 1 tahun kemudian, hidup saya tenang. Saya tidak lagi menyembunyikan siapa saya, tapi saya juga tidak berubah menjadi sombong. Saya tetap memasak untuk Kenzo, tetap mengantarnya ke sekolah dengan sedan tua kesayangan saya. Bedanya, kini saya tidak lagi takut dianggap kecil. Karena saya tahu nilai seseorang tidak diukur dari apa yang dia tunjukkan, tapi dari apa yang dia pertahankan. Suatu sore, Kenzo bertanya, Bunda, kenapa dulu Bunda diam saja waktu orang-orang jahat sama Bunda? Saya tersenyum. Lalu memeluknya. Nak, kadang diam bukan berarti lemah. Kadang diam adalah cara orang kuat menunggu waktu yang tepat. Dia mengangguk, walau mungkin belum sepenuhnya mengerti. Bunda, mau kamu ingat satu hal, lanjut saya. Jadilah orang yang baik.
Tapi jangan pernah biarkan kebaikanmu dimanfaatkan. Karena ada orang yang membalas kebaikan dengan kejahatan. Dan kepada mereka, kamu cukup berhenti memberi. Itu sudah cukup. Kenzo memandang saya dengan mata bening. Aku ngerti, Bunda. Aku mau jadi kuat kayak Bunda. Saya memeluknya erat. Air mata saya jatuh. Tapi kali ini, air mata bahagia. Malam itu, saya duduk di teras, menatap langit, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya merasa benar-benar utuh. Saya tidak kehilangan apapun yang benar-benar berharga. Saya justru menemukan kembali diri saya. Perempuan yang kuat, ibu yang tangguh, dan manusia yang tahu kapan harus diam dan kapan harus berbicara. Cerita ini mengajarkan satu hal. Jangan pernah menilai seseorang dari luarnya. Dan jangan pernah mengkhianati orang yang mencintaimu dengan tulus. Hanya karena kamu pikir dia tidak punya apa-apa. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti Anindya. Perempuan yang memilih sederhana, bukan karena tidak mampu, tapi karena ingin dicintai dengan jujur. Dan terlalu sering, ketulusan itu dibalas dengan pengkhianatan. Di luar sana, ada juga banyak suami seperti Damar, yang merasa berkuasa atas istrinya. Lupa bahwa rasa hormat tidak bisa dipaksa, dan cinta tidak bisa dibeli. Dan ada pula para ibu mertua yang mengukur menantu dari harta, bukan dari hati, yang baru menyesal setelah semuanya terlambat. Damar kini hidup sederhana, menyesali pilihannya setiap hari. Fania menghilang membawa malunya, sementara Anindya bangkit, lebih kuat, lebih utuh. Bersama anaknya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Memilih jujur atau memilih serakah. Dan setiap pilihan selalu membawa balasannya sendiri. Bagaimana menurut kalian? Apakah Anindya terlalu sabar? Atau justru tepat menunggu waktunya? Ceritakan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.